Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, Pak, warahmatullahi perkenalkan wabarakatuh. sebelumnya nama saya Jeffrey dari kelompok 9. Nah, di sini saya akan menjadi moderator. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya dari kelompok 9, yaitu yang pertama ada Andi Agung Astriani, kemudian ada Azista Atalia Sutini, kemudian Habersi Kalingga, lalu Isfandia M, kemudian Dimas Ardi Prayogo, lalu Aryati Kusuma Dewi. Oke, selanjutnya pada pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama dari profil usahanya, kemudian asesmen awal, kemudian permasalahan dan rencana intervensi. Baik, untuk profil usaha akan dibacakan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha. Jadi usaha yang kami pilih yaitu Marino Adventure. Nah, Marino Adventure ini bergerak di layanan wisata outdoor, di mana di sana terdapat berbagai kegiatan seperti outbound, outing, flying fox, dan paintball atau permainan outdoor lainnya. Marino Adventure ini lokasinya di Komplek Lapangan Tembak Marino di Makassar, di mana Marino Adventure ini berdiri sejak tahun 2004. Waktu itu diperakasai oleh mahasiswa yang dari Makassar, kemudian bekerja bersama dengan warga-warga yang ada di sekitar tempat wisata, yang salah satu dari mahasiswa tersebut bernama Ical, yang kemudian sampai sekarang menjadi owner dari Marino Adventure. Marino Adventure ini pada tahun 2008, para mahasiswa itu mundur dari manajemen Marino Adventure, kemudian diambil alih oleh mahasiswa yang bernama Ical yang menjadi ownernya ini hingga sampai sekarang. Nah, Marino Adventure ini sendiri sudah mengalami berbagai macam pasang surut hingga pada titik balik mereka itu pada tahun 2017, di mana Marino Adventure berkembang sangat pesat, yang juga dari inisiatif owner bernama Ical tersebut. Nah, Marino Adventure ini biasanya juga ramai pada weekend, Pak. Biasanya Sabtu atau Minggu, kemudian juga hari-hari besar. Nah, itu tetap buka seperti biasa. Kategori wisatawan yang datang ke sana juga biasanya anak muda, keluarga, dan juga organisasi-organisasi yang datang ke sana. Jadi, Marino Adventure ini tidak hanya terbuka untuk umum, tapi juga bisa misalnya ada organisasi atau perusahaan yang ingin menyewa tempat di sana untuk kegiatan outdoor mereka. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat beberapa kegiatan yang ada di Marino Adventure ketika ada kegiatan di sana. Lanjut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo, siapa yang mau melanjutkan? Mohon maaf Pak, yang dilakukan kepada itu ketua dari Marino Adventure. Observasi ini dilakukan kelompok 9. Itu didapatkan beberapa. Oh, belum masuk ya suaranya? Kecil banget tadi. diulang lagi aja Mbak Pipit. Diulangi lagi aja. Tadi agak kecil tadi. Oke. Oke, saya ulang ya Pak ya. Saya akan melanjutkan asesmen awal. Di sini asesmen awal dilakukan pada ketua dari Marino Adventure yaitu Ical, yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2020, dilakukan oleh salah satu anggota kelompok kita yaitu Andi Agung. Dari asesmen itu didapatkan beberapa informasi seperti dalam 9 tahun berjalannya Marino Adventure terdapat beberapa permasalahan seperti selisih paham di lapangan, kesalahan dalam berkomunikasi, dan belum sepenuhnya memahami karakter masing-masing dari anggotanya.
Lalu dari 24 orang pegawai yang dimiliki sudah terbagi menjadi beberapa tim yang berfokus pada tiap-tiap permainan di outbound. Namun jam kerja tidak tetap karena menyesuaikan dengan pengunjung. Karena di sini beberapa pegawainya juga part-time. Begitu Pak. Boleh dilanjutkan oleh Dimas. Baik, saya akan melanjutkan asesmen awal tadi dari Mbak Pipit. Lalu yang ketiga, kegiatan di Malino Adventure sangat melibatkan koordinasi antara karyawan agar dapat berjalan baik dan juga 98% anggota terjun langsung di lapangan. Maka sangat kemungkinan adanya masalah di lapangan. Lalu yang keempat, akibat dari pandemi COVID-19 ini mengharuskan tempat wisata ditutup sementara termasuk Malino Adventure yang harusnya tutup beberapa bulan sehingga mengakibatkan pegawai mengalami kesulitan ekonomi karena tidak ada pemasukan. Namun sekarang Malino Adventure sudah mulai beroperasi kembali tentu dengan jumlah wisatawan yang tidak sebanyak saat kondisi normal. Mungkin karena faktor dari COVID ini Pak, jadinya wisatawan itu mungkin takut atau sudah mengurangi buat ke tempat wisata. Selanjutnya permasalahannya bisa dilanjutkan oleh yang lain. Oke, Pak, saya di sini mau menjelaskan bagian permasalahan. Permasalahan yang ada di perusahaan Malino ini pertama, masalah komunikasi, kelas lapangan, dan beberapa hal lain yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar anggota tim. Yang kedua, karyawan di sini bekerja secara freelance sehingga tidak ada pembagian waktu kerja tertentu. Jadi karyawan yang mengambil job kerja lebih banyak akan mengalami kelelahan baik secara fisik maupun mental. Ketiga, ada beberapa pekerjaan penting atau job besar yang hanya dapat dikerjakan beberapa karyawan yang dipercaya owner. Hal ini juga dapat menjadi pemicu kelelahan kerja saat ada beberapa job besar di saat yang berdekatan. Oke, selanjutnya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang rencana intervensi yang akan kelompok kami berikan kepada Malino Adventure. Yang pertama, berdasarkan permasalahan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, permasalahan yang terjadi di Malino Adventure ini yaitu permasalahan dalam komunikasi yang menunjukkan tingkat keefektifan hubungan antar karyawan yang cukup rendah. Intervensi yang ingin kami berikan yaitu intervensi human process dalam bentuk pelatihan team building. Tujuannya untuk mendorong solidaritas dalam kerjasama tim, meningkatkan kerjasama, kolaborasi, koordinasi, komunikasi, pemecahan masalah bersama, kepercayaan dan keterampilan emosional, menghindari konfrontasi dan fokus pada pencapaian kinerja, saling menghargai, mengelola kebersamaan, membuat keputusan, saling melengkapi kelebihan, dan mengendalikan diri masing-masing. Dengan pelatihan building diharapkan, team building maksud saya diharapkan dapat mengurangi clash yang terjadi di lapangan antar karyawan Malino Adventure. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, kami berencana memberikan intervensi, yaitu intervensi manajemen SDM, di mana permasalahannya pembagian waktu yang tidak merata sehingga menyebabkan kelelahan mental dan fisik pada beberapa karyawan yang mengambil jam lebih banyak dibandingkan karyawan lain, sehingga kami harapkan dengan intervensi manajemen SDM ini dapat dibagi jumlah jam kerjanya dapat dibagi dengan rata. Atau jika ownernya memungkinkan, untuk freelance-nya mungkin bisa dipindahkan ke part-time saja, karena freelance itu jam kerjanya tidak tentu, sedangkan untuk part-time bisa dibagi antara mau 6 jam atau 7 jam seperti itu, agar tidak ada kewalahan pada hanya beberapa karyawan.
sehingga jam kerjanya bisa dibagi merata. Seperti itu. Untuk yang terakhir, pada pembagian job-job besar yang hanya diberikan kepada karyawan yang dipercaya oleh owner, mengakibatkan kelelahan pada karyawan tersebut. Sehingga menurut kami intervensi strategi cocok untuk permasalahan ini. Di mana intervensi strategi diberikan dalam bentuk pembelajaran organisasional. Pembelajaran organisasi meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan baru. Dengan bertambahnya pengetahuan dan kemampuan karyawan lain dalam menjalankan job besar sebagai tugas dalam menjalankan job besar dapat dilakukan. Sehingga tidak terjadi kewalahan pada karyawan tertentu dalam mengerjakan job besar. Sehingga karyawan lain juga dapat mengerjakan job besar setelah dilakukannya pembelajaran organisasional. Seperti itu. Untuk selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh moderator. Oke, kita sambil bahas saja ya, teman-teman ya. Oke, ini lokasinya Baik, Pak. yang paling dekat dengan tempatnya siapa ini ya? Mas Agung, Pak. Saya, Pak. Oh, Andi Agung. Andi Agung, Pak. Gimana sehat, Gung? Alhamdulillah, Pak. Kamu tambah kurus di sana, Gung. Ya, Pak. Makan hati, Pak. Oke, gimana? Enggak, Pak, enggak. Bercanda. Gimana usahamu jalan, Mas? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah masih lancar jalan, Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Oke, ini kan objek wisata ya. Ini kan kalau kayak gini tuh kan di Jogja kan lumayan banyak ya, dan ini mungkin bisa dikatakan contoh usaha yang paling kena imbas ya karena COVID ya, teman-teman ya. Karena Iya, Pak. event jadi nggak ada, orang jadi tidak keluar, kemudian juga saya lupa ya. Ini yang pernah kita bahas nggak sih, Gong? Yang dulu kita pernah ketemu di apa? Di kuliah perusahaan apa ya? Aku lupa ya. Oh, kalau yang ini, ya saya pernah bahas, Pak. Yang di daerah saya ada, yang ini, Pak. Ini kamu dari bagian di tim atau gimana, Gong, di situ? Yang di sini kalau maksudnya di Malino Adventure ini, Pak, di perusahaannya ini. Hanya punya temanmu saja atau memang kamu bagian dari tim Malino ini? Dulu saya pernah gabung, Pak, sebelum saya kuliah di Jogja. Jadi saya tuh pernah gabung di sini. Terus setiap balik karena biasa kan di balik ke Makassar itu cuman sebulan gitu, Pak, paling lama. Nah, itu biasa kalau ada event-event gitu, biasa diterjunin langsung sama ownernya, Pak. Jadi saya ikut-ikut bantu sih, Pak. Kalau mau dibilang pegawai tetap kayaknya enggak, karena saya lagi kuliah. Gitu. Freelance gitu ya. Oke. Iya, Pak. Teman-teman, pertama yang mungkin perlu dipahami adalah setiap perusahaan itu punya standar kinerja organisasi ya. Standar kinerja organisasi itu adalah sebuah standar yang ditentukan atau mungkin yang diciptakan sampai sejauh mana sebuah perusahaan atau sebuah usaha itu mencapai level baik. Nah, masing-masing perusahaan itu punya standar kinerja organisasi yang beda-beda. Kita ambil contoh dari hal yang sederhana. Warung kopi. Dinilai baik apa? Kalau kopinya baik, kopinya enak, ya, kopinya mantep, ya, atau mungkin masalah pelayanan. Melayaninya cepat nih, si pegawai kopinya misalnya, atau mungkin terkait dengan lokasinya bagus, lokasinya nyaman. Itu contoh standar kinerja di suatu warung kopi. Misalnya katakanlah di ayam bakar, ya, ayam bakar ya simpel aja, ayamnya enak, ayamnya empuk, bumbunya meresep, ya, kemudian pelayanannya cepat nih, kita pesen nggak makan waktu lama nih untuk sampai di meja nih ayam bakarnya. Nah, di Malino Adventure ini teman-teman perlu tahu dulu
apa yang menjadi standar dari sebuah kinerja organisasi. Karena nanti jauh-jauhnya tetap arahnya ke omset ya. Cuma yang ditargetkan dari si Malino ini apanya? Apakah dari lokasinya, dari mungkin fasilitasnya, dari mungkin aksesnya, atau apa? Itu yang pertama ditentukan dulu. Karena nanti efeknya pasti ke masalah omset. Nah, saya nggak tahu ya kondisi di sana seperti apa masalah COVID Corona ini, karena tentu kena imbas ini. Ya ini contoh usaha yang akhirnya kena efek paling besar nih karena COVID kan. Karena nggak ada kegiatan, nggak ada catering, kantor juga kerja dari rumah semua di cancel, dan ini kan kebutuhan tersier. Artinya bukan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Nah, misalnya restoran, minimarket, pasar, orang tetap butuh ya, tetap datang ke situ. Walaupun masa COVID, Corona, tetap kita ke pasar, tetap ke minimarket, beli suatu barang dan sebagainya. Nah, ini kan tempat wisata, paintball, outbound dan sebagainya. Orang mikir-mikir kan, karena COVID, nggak banyak orang yang istilahnya mau keluar, mungkin pemasukan orang juga berpengaruh karena COVID, sehingga untuk mengeluarkan duit untuk datang ke tempat ini pun juga makin berkurang lah istilahnya. Nah, ini juga pengaruhnya ke situ. Nah, ini monggo deh teman-teman, apakah mau dikaitkan dengan COVID atau enggak. Tadi saya lihat ya dari kelompok 9, ini lengkap sekali nih, ya Mbak Azista tadi menyampaikan hasil masalahnya. Nah, Mas Jepri, saya bisa tolong ditaruh bawah deh, di scroll ke bawah, yang di bagian asesmen, Mas. Oke, stop. Ya, ini teman-teman kan mengungkap ada berapa masalah nih? Ada 1, 2, terus 4 ya. Nah, ini sebaiknya teman-teman milih 1 masalah saja yang paling berpengaruh terhadap standar kinerja organisasi. Karena misalnya prinsipnya intervensi, itu kan pilihlah masalah atau mungkin akar masalah yang paling memengaruhi output-nya sebuah perusahaan. Kalau misalnya output-nya soal omset, soal istilahnya tingkat okupansi orang datang ke tempat wisata misalnya, atau masalah pelayanan, nah itu dilihat ya yang paling memengaruhi itu yang mana. Apakah tadi masalah selisih pahamnya antar karyawan, atau mungkin masalah penempatan jam kerjanya, atau masalah yang lain. Itu dipilih 1 yang paling memengaruhi. Kenapa kok omsetnya atau capaian perusahaannya bisa terganggu. Jadi mending fokus saja di 1 akar masalahnya, teman-teman. Karena kalau misalnya kita mau menyelesaikan semuanya, bisa sih, nggak apa-apa sih. Tapi nanti, kalau di situasi yang sebenarnya, kita sebagai seorang HRD atau lembaga konsultan, wani piro. Nah, kalau misalnya duitnya perusahaan hanya kecil, hanya sedikit, ya. Nah, misalnya teman-teman kan di biro psikologi nih, pura-puranya nih, di lembaga konsultan nih, ketika kita mau menentukan 1 program intervensi, memang kita selesaikan dulu yang urgent dulu yang mana. Karena segala sesuatu yang urgent, itu akan sangat mempengaruhi masalah-masalah yang lain. Dan itu yang nanti akan diintervensi. Tadi kelompok 9 menyampaikan terkait dengan pelatihan team building sebagai suatu intervensi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Kalau secara konsep oke, benar, ya. Tapi apakah team building ini menjadi faktor yang paling kuat yang memengaruhi omsetnya sebuah perusahaan? Ini yang saya kira nanti kemampuan analisa teman-teman akan dilatih, ya. Ya simpelnya gini deh, misalnya dekat kampus 3 itu tempat makan. Tahu BGB nggak kalian? Bang Goyang Bang. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Langganan itu, Iya. Pak. Yang jual mantan preman itu loh. Juta umut itu, Pak. Iya, itu mantan preman masnya itu. Tapi baik kok dia. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sering makan di BGB, apa yang membuat teman-teman sering makan di BGB? Alasannya apa? Sambelnya pedes, Pak. Oke, sambelnya enak. Apalagi, Mas? Deket Apa kampus. Ariati?
Lokasinya ya, Ke kampus, Pak. dekat kampus. Apalagi kira-kira? Loh, Tempat, Pak. Murah juga, Pak. nah, dekat kampus ada yang lebih dekat loh, yang di pintu keluar barat tuh, yang jual ibu-ibu itu Iya, Pak. juga penyetel Betul, sih. iya, Pak. Nah, misalnya ambil contoh di BGB ya. BGB itu kan, ini ada backsound-nya ya. BGB itu kan pertama sambelnya enak, ya. Terus dia kan pelayanannya cepat ya, nggak lama. Iya, Pak. Karena dia sudah bisa memprediksi nanti orang paling banyak pesan apa nih, oh lele, oh ayam dan sebagainya. Terus servisnya kadang didobelin kita. Nah, pesen tempe 2 itu dikasih 3. Terus misalnya kita pesen penyetan, kasih sambal ekstra biasanya kan. Terus nasinya bisa tambah misalnya. Terus apa lagi ya kemarin tuh? Ya pelayanannya itu ada beberapa contoh output ya, atau mungkin standar kinerja dari suatu warung makan BGB. Nah, ketika misalnya omsetnya berkurang dari warung tersebut, kita perlu menganalisa kan, ini yang bikin omsetnya kurang apa nih? Mungkin ada warung yang lain yang punya variasi lebih banyak misalnya, atau mungkin makanannya udah nggak enak seenak dulu, sambelnya sudah nggak enak dulu misalnya, atau mungkin pelayanannya lama, mau pesen lele goreng aja sampai 1/4 jam lebih misalnya. Itu beberapa contoh ya, contoh akar masalah dari suatu unit usaha. Nah, dari situ baru kemudian ditelusuri lagi. Kok sambelnya jadi nggak enak, kenapa? Oh, ternyata yang bikin bukan yang dulu lagi, ganti karyawan. Atau misalnya pelayanannya lama, kenapa? Ya karena yang lainnya cuma 2 orang. Sehingga budgetnya konsumen tidak sebanding dengan jumlah karyawan yang ada di situ misalnya. Oh, mungkin perlu nambah karyawan. Oh, mungkin perlu dilatih lagi kemampuan si karyawannya misalnya. Nah, itu adalah contoh ya. Contoh bagaimana perilaku-perilaku atau kasus karyawan bisa sangat mengaruhi standar kinerja sebuah perusahaan. Nah, ini kalau mau dikaitkan dengan COVID, nggak apa-apa sih, teman-teman sih. Karena kalau COVID sama Corona tuh kan eksternal ya. Kasusnya eksternal, istilahnya problem eksternal. Nah, gimana caranya kita mikir ya supaya profit tetap jalan, ya supaya keuntungan tetap ada pemasukan. Nah, kita mikir dari sisi strateginya. Kalau misalnya mau dilihat dari sisi COVID-nya, karena ya kayak Bonbin aja, Gembira Loka, tahu dong Bonbin. Bonbin kan sekarang sangat ketat prokesnya untuk masuk di Bonbin. Ya, dia punya batasan jumlah pengunjung kan kalau di Bonbin. Terus dulu sempat anak kecil nggak boleh masuk di Bonbin. Jadi di bawah 10 tahun. Terus kalau mau masuk Bonbin itu harus pakai surat keterangan apa saya lupa ya. Setelah surat keterangan tidak pernah bepergian jauh atau gimana itu loh. Nah, itu kan beberapa contoh prokes yang diterapkan tapi orang tetap datang ke Bonbin. Sebentar ya. Oke, gitu ya. Jadi tinggal milih aja, teman-teman. Milih yang paling mempengaruhi yang mana, itu yang dipilih untuk diintervensi. Nanti teman-teman bisa ngobrol lagi dengan Mas Agung seperti apa hasilnya. Jadi, kalau misalnya memang tadi pelatihan team building itu menjadi program intervensi, it's okay, nggak masalah. Asal memang ada alasannya bahwa team building menjadi masalah yang paling urgent. Ini kita masih sama-sama proses belajar ya, jadi disesuaikan aja nanti, karena kalau di situasi yang sebenarnya, ya kita mungkin perlu observasi, perlu wawancara, perlu nyebar skala, dan sebagainya, itu nggak perlu. Ya, ini paling tidak nanti diterapkan kalau misalnya teman-teman sudah jadi HRD beneran ya di perusahaan. Itu aja mungkin teman-teman, dibenahi aja. Ini tinggal dipilih saja kira-kira yang paling penting yang mana, yang paling mengaruhi output perusahaan. Nanti dipindah ya ke Word, ya nanti pas UAS tinggal dikumpulkan saja. Nanti satu laporan, satu kelompok, ya. Ini mungkin sekitar 1 mingguan lagi sudah masuk UAS, jadi segera saja dibenahi. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Ya, nanti coba dirembuk lagi. Nanti saya rekam ya. Pak. Saya share di grup ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke saya, bisa lewat grup ya, teman-teman ya.
Baik, Pak. Oke, itu aja. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, ini saya mau Baik, lanjut Pak. lagi, lanjut kuliah jam 10. Ya, Terima kasih, Pak. nanti insya Allah tahun depan ini ada kesempatan, ada waktu, kita bisa ketemu lagi ya. Semoga ada rezeki. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, sukses semuanya, sehat-sehat selalu. Yang lagi ngambil P3 lancar, ya. Yang lagi mau skripsi lancar. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.